Shalom. Selamat sore buat teman-teman yang dimanapun kalian berada. Sore hari ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji nama Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, sehingga pada sore hari ini kami bisa diizinkan untuk beribadah walaupun kami berada pada jarak yang jauh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus
memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena kita telah memiliki Allah yang hebat, Allah yang baik dan Allah yang setia. Oleh karena itu mari kita memuji nama-Nya, meninggikan nama-Nya, sebab Dia Allah yang setia dan benar. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Nama Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita akan bersorak untuk nama Tuhan lebih lagi. Mari kita angkat pujian pilihanku.
menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita sama-sama angkat pujian. Setia menolongku. akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan urapilah kami akan
mendengarkannya ya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih buat Ketua Pemuda Gereja Betel Indonesia Sidarja yang memberi kesempatan buat saya bisa sharing firman Tuhan. Hari ini saya lagi di sekolah, selesai memberi tugas ngajar di sekolah. Ini masih pakai baju seragam, masih pakai masker, tetap harus jaga prokes ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama share berbagi kebenaran firman Tuhan dari surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya percaya semua teman-teman ini masih muda, masih energik, masih punya semangat yang membara. Ya, semangat cinta yang membara buat pacar mungkin, atau kasih yang membara buat sahabat, buat orang tua, buat lainnya. Saya percaya teman-teman itu masih energik, masih punya jiwa muda yang bergelora. Nah, sebagai orang muda, firman Tuhan tadi jelas berkata bahwa kita itu harus jadi teladan buat banyak orang, terutama buat orang percaya ya. Ya, saya bersyukur sekali banyak teman-teman di Sidarja ini sudah ikut melayani Tuhan, baik jadi WL, jadi singer, atau pemain musik. Sekarang didominasi oleh anak-anak muda. Satu kemajuan yang luar biasa di sebuah gereja kalau anak-anak mudanya mau bergerak, mau berkembang. Saya bersyukur sekali, dan semoga teman-teman bukan cuma sekedar melayani saja atau ikut-ikutan saja, tapi benar-benar melayani yang terbaik buat Tuhan, buat jemaat, dan menjadi teladan bagi banyak orang, buat teman-teman yang lain yang ada di sana. Nah, firman Tuhan tadi jelas bahwa kita anak-anak muda itu harus jadi teladan. Bagaimana caranya kita harus jadi teladan? Nah, ada di sini tadi Paulus menjelaskan. Kita harus jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Semuanya itu harus kita lakukan. Yang pertama tadi apa? Di dalam perkataan. Kita sebagai orang percaya harus benar-benar menjaga perkataan kita. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati kita. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus hati-hati dalam mengungkapkan sesuatu, memperkatakan sesuatu, karena bisa saja berkat yang keluar dari mulut kita atau malah kutuk. Bisa saja hal yang baik keluar dari mulut kita atau malah hal yang buruk keluar dari mulut kita. Kemudian jangan menganggap, wah aku masih muda, saya kan harus mengikuti tren pergaulan zaman sekarang dengan perkataan-perkataan yang senonoh, tidak lazim atau buruk. Enggak. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan. Bukan hanya kepada sesama anak-anak muda, tapi juga kepada orang tua, apalagi kepada anak-anak kecil. Jangan sampai perkataan yang buruk itu ditiru sama adik-adik kita, teman-teman. Contoh. Kamu biasa ngomong anjir sama teman-teman yang teman-teman nongkrong. Nah, terus kamu gak sadar, adikmu denger, adikmu yang masih umur 4 tahun seumpama, denger, yang masih SD denger. Wah, kayaknya kata-katanya bagus tuh. Terus waktu di rumah
Adikmu mau ngobrol sama mama, adikmu ngomong anjir mah. Nah, coba. Menurutmu itu lucu atau buruk? Nah, itu maksudnya. Ya, tadi itu contoh sederhana dari menjadi teladan dalam perkataan ya. Sekarang menjadi teladan dalam tingkah laku. Nah, tingkah laku juga menentukan apakah kita bisa menjadi teladan bagi orang lain atau menjadi contoh buruk buat orang lain. Sekarang kalau teman-teman bisa lihat di sekitar teman-teman yang lain ya, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dimanapun aja, banyak tuh anak-anak muda yang sekarang mungkin kelihatannya gaul, tapi rasa sopan santunnya kurang. Ada satu contoh gini, saya pernah lihat satu Twitternya Putri Keraton Yogyakarta. Jadi ceritanya beliau sedang ini lagi jalan-jalan di Jakarta kan, lagi jalan-jalan liburan di Jakarta. Dia turun dari mobil, dia mau nyebrang jalan, dibantu sama satpam. Nah, setelah sampai di seberang jalan, dia otomatis bilang terima kasih Pak. Dan kebetulan di belakangnya itu ada anak-anak muda. Anak-anak muda ini bilang apa coba? Anak-anak muda ini bilang gini, dasar udik kampungan, gitu aja bilang makasih. Mari kita lihat sisi yang berbeda. Satu ini seorang putri, yang satu ini orang biasa. Waktu putri ini menyeberang jalan, dibantu sama satpam, dia bilang terima kasih. Tapi yang biasa ini malah ngomong kampungan. Menurut teman-teman siapa yang lebih kampungan? Orang yang berterima kasih atau orang yang bilang kampungan? Menurut teman-teman mana yang lebih baik? Orang yang berterima kasih sudah dibantu, karena sudah dibantu, atau orang yang ya kayak anak muda tadi? Ini maksud saya teman-teman. Jadi teladan dalam tingkah laku. Bertingkah laku yang baik. Sama seperti Kristus hidup, kita pun harus hidup sama seperti Dia. Jangan anggap remeh karya Kristus di atas kayu salib. Kristus berkorban dengan kasih yang tulus, teman-teman. Jadi kalau kita mau hidup sebagai orang Kristen, kita juga harus bertingkah laku sama seperti Kristus. Kemudian selanjutnya, dalam kasih. Ini hal yang luar biasa menurut saya. Karena begini, kita sebagai orang percaya itu berbeda dari orang-orang yang lainnya. Kalau dunia itu punya peribahasa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya apa? Kalau seseorang berbuat jahat, maka dia pun harus diperlakukan sama seperti perbuatannya itu. Tapi beda dengan orang Kristen. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kasih itu tanpa batas. Maka Paulus sedang mengajarkan kepada Timotius, jadi teladanlah dalam kasih. Kasih yang tanpa batas. Sama seperti Kristus sudah mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi orang-orang sesama kita seperti Kristus. Ingat hukum kasih? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ada 4 tuh. Dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. 4 ya, mengasihi Allah. Kemudian hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu mengasihi diri sendiri itu bagaimana? Ya kita mengasihi diri kita sendiri harus dengan segenap hati juga dong.
Segenap jiwa kita mengasihi diri kita sendiri. Segenap kekuatan kita mengasihi diri. Segenap akal budi kita mengasihi diri. Gak mungkin kita membiarkan diri kita, masa bodoh mau sakit ya silakan, mau mati ya silakan. Enggak. Self defense mechanism itu ada dalam hidup kita. Maksudnya untuk mempertahankan hidup itu ada. Ya begitu juga dengan mengasihi orang lain. Harus all out, teman-teman. Harus sungguh-sungguh mengasihi orang lain. Bahkan kata Kristus, berdoa bagi musuhmu. Artinya kasih itu tidak terbatas cuma untuk keluarga saja, untuk sahabat, teman tongkrongan, enggak. Tapi buat musuhmu, orang yang membenci kamu, itu juga kamu harus mengasihi dia. Dan bentuknya apa? Berdoa buat dia. Bukan berdoa, oh Tuhan kutuk, enggak. Doa, berkati, supaya kasih itu bisa nampak di hadapan dia. Begitu. Terus ada nih selanjutnya apa? Dalam kesetiaan. Kita juga harus jadi teladan dalam kesetiaan. Kesetiaan ini bukan bicara 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun. Enggak, teman-teman. Kesetiaan ini berbicara satu hal di luar tempat dan waktu, nggak ada batasnya. Infinity, eternity, nggak ada batasnya, kekal. Ini kesetiaan. Dan teladan kita siapa? Tetap teladan kita ya Kristus. Kita lihat bagaimana Kristus bisa setia kepada Bapa untuk menyelamatkan manusia. Kristus mau loh lahir di kandang domba. Bukan di tempat yang semarak, bukan tempat yang mewah. Di kandang domba. Ada di sini pernah lihat kandang domba kan? Wow, baunya mantap, banyak boba di dalam situ. Nah, Kristus gak lahir di rumah sakit. Nah, kalau di Sidarja udah ada rumah sakit Agisna tuh, bagus kayaknya. Teman-teman boleh coba lah masuk sana. Ya, enggak. Kristus itu mau rela menjadi sama seperti manusia. Bahkan menderita loh, dalam hidupnya itu menderita. Berpuasa 40 hari 40 malam. Coba kalau kita puasa, wah aku mau puasa Tuhan. Paginya udah niat puasa, siang lupa makan siang. Ya mungkin begitu. Tapi Kristus enggak. Dia rela, sangat rela, sungguh-sungguh untuk menjalani proses yang Tuhan berikan. Menjalani proses yang Bapa kehendaki. Bahkan begini, sebelum dia mati di atas kayu salib, Kristus bilang apa sih? Dia berdoa di Taman Getsemani, dia bilang, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Maksudnya gini, kalau bisa murkamu, hukumanmu ya Allah, itu tidak kutanggung. Tapi, kata Kristus nih, ada lagi, tapi kata Kristus, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Bukan kehendak Kristus, bukan kehendak manusianya yang jadi, tapi kehendak Allah. Ini yang namanya kesetiaan. Teman-teman boleh melayani Tuhan dengan baik, main gitarnya luar biasa, main keyboardnya luar biasa, main drumnya hebat-hebat pokoknya. Tapi perlu ditopang dengan kesetiaan. Teman-teman bisa beribadah di gereja setiap minggu, ketemu sahabatnya tiap minggu, bisa kumpul-kumpul di gereja tiap minggu. Tapi harus dilandasi kesetiaan yang benar, supaya kita bisa menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Mari kita sama-sama lihat generasi di bawah kita, anak-anak sekolah minggu itu loh. Siapa contoh mereka? Siapa teladan mereka?
Apakah kakek-kakek, nenek-nenek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om? Ya, kakek, nenek, om, tante bisa jadi teladan. Tapi teladan yang sangat dekat adalah ya kalian semua, anak-anak muda GB Sidarja. Dan yang terakhir, kesucian. Hidup kudus itu perlu. Kekudusan itu bukan berarti kita menjauhi dunia ini. Enggak. Kita ditempatkan Tuhan di dunia ini untuk jadi terang, teman-teman. Dan bukan berarti kita harus sama dengan dunia. Tidak juga. Terus gimana dong kalau mau hidup kudus? Teman-teman bisa baca firman Tuhan. Hendaklah dirimu tidak sama seperti dunia ini. Tapi biarlah engkau menjadi terang bagi dunia ini. Teman-teman harus tahu bahwa dunia ini sedang berjalan menuju kebinasaan. Oh, sekalipun banyak yang sedang viral, banyak yang sedang ngetren, yang sepertinya pengen dicontoh lewat fashion kah, lewat perkataan kah, lewat harta kah. Tapi ingat, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah menjadi terang. Nah, untuk menjadi terang itu, maka kita harus jaga kekudusan, jaga kesucian, supaya tidak ada hambatan lain. Jangan sampai waktu kita sudah bertobat, kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kita tidak hidup kudus, dan orang lihat itu, orang bakal bilang gini, kamu aja pelayanan, tapi hidupmu masih kayak gini juga. Kamu aja pelayanan, tapi kamu masih ngerokok. Kamu aja pelayanan, tapi kamu masih gaul, masih nongkrong di luar sana sampai subuh-subuh. Kamu aja pelayanan, tapi kamu masih mabok-mabokan. Kamu aja pelayanan, tapi hidupmu sama pacarmu gak beres. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Saya dulu pernah mengalami hal semacam itu. Saya gak ditegur sama orang lain, saya gak ditegur sama teman-teman saya, tapi saya ditegur sama Tuhan. Dan ini kehidupan saya sekarang. Saya hidup dalam berkat dan hukuman Allah. Hukuman bukan berarti saya harus sengsara, enggak. Hukuman sebagai pelajaran bagi saya. Dan saya harap kehidupan saya juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua, bahwa menjaga kekudusan itu penting. Setia kepada Tuhan itu penting. Menjaga tingkah laku itu penting. Menjaga perkataan juga penting. Supaya hidupmu bisa jadi teladan bagi banyak orang. Bagi teman-teman, bagi orang tua, bagi sanak saudara. Dimanapun kamu berada, kamu jadi teladan. Ya, jadi itu saja yang bisa saya share pada kesempatan sore hari ini. Saya berharap teman-teman semua bisa dengan sungguh-sungguh setia sama Tuhan, dengan sungguh-sungguh berpegang teguh sama Tuhan. Terus yang paling akhir nih, caranya gimana? Caranya itu sederhana. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Biar firman itu berkata-kata dalam hatimu. Biar firman itu memimpin langkahmu, memimpin masa depanmu, menunjukkan hari esok bahwa engkau ada dalam genggaman tangan Tuhan. Jangan sampai waktu bangun tidur maupun kamu waktu mau tidur, notifikasi HP saja yang kamu lihat, chatting pacar saja yang kamu lihat. Baca firman Tuhan. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Karena Tuhan sudah sungguh-sungguh dalam hidupmu. Engkau yang tadinya bukan apa-apa, menjadi sesuatu yang berharga. Bukan karena perbuatanmu yang baik, bukan karena kekuatanmu, semua karena Tuhan. Mari kita berdoa.
Dalam anugerah-Mu Tuhan, kami dapat hidup, kami dapat melayani Engkau, kami dapat memuji nama-Mu. Dan di dalam anugerah-Mu juga Tuhan, kami mau menjadi teladan bagi banyak orang. Pimpin langkah hidup kami, materaikan seluruh hidup kami. Biar Roh Kudus yang memimpin setiap langkah kami, memimpin hari-hari kami, menjagai kami dengan penjagaan yang sempurna, memberi kuasa bagi kami dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi, sehingga kami dapat menjadi teladan bagi banyak orang, teladan bagi kedua orang tua kami, teladan bagi sanak saudara kami, teladan bagi lingkungan kami Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih kami mau setia dan lebih setia lagi di dalam Engkau Tuhan, dalam mengiring Tuhan, bukan hanya di gereja, bukan hanya dalam pelayanan, tapi dalam kehidupan kami seutuhnya, baik di sekolah kami, di keluarga kami, di lingkungan pergaulan kami. Kami mau menunjukkan bahwa kami adalah pengikut Kristus, kami adalah murid Kristus yang setia. Mari ajar kami terus Tuhan, mari tutup bungkus kami terus Bapa. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah penyertaan daripada Tuhan yang menyertai kami, kasih Allah yang melingkupi kami, kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Kami tutup ibadah kami pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.